Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Mezi. Balik lagi di Mezi Academy. Kita akan membahas tentang Tell Meaningful and Impactful Story Through Illustration barengan sama Caca atau Carupin. Aku Dika sebagai host di malam hari ini seperti biasa nih teman-teman. Sebelumnya juga aku kayaknya udah ada di kelas yang free juga ya. Sebelum-sebelumnya aku lebih seringnya di masterclass. Nah, tapi di malam hari ini kita yang free-nya dulu biar nanti teman-teman walaupun free ya, tapi akan tetap dapetin ilmu yang bermanfaat ya buat teman-teman, buat dapetin ilmu ketika teman-teman jadi ilustrator atau mungkin emang teman-teman baru banget terjun di dunia ilustrator gitu ya. Nanti barengan Caca juga bisa tanya-tanya, walaupun mungkin teman-teman gak bisa langsung open mic sama open cam, tapi bisa via chat. Nah, kalau teman-teman nanti ada pertanyaan yang memang sifatnya nanya gitu ya, nanti bisa di Q&A aja. Biar lebih gampang nanti dari Caca juga ngebacain Q&A-nya gitu ya. Kalau ada chat yang biasa boleh di kolom chat. Nah, kalau teman-teman pengen ikutan kelas Mezi Academy, nggak cuma tentang ilustrasi, banyak ya, ada desain, ada fotografi, videografi, ada makeup juga. Itu nanti teman-teman bisa cek di Instagram Amazing langsung. Nah, kita di 2024 mungkin akan ada kelas-kelas offline juga ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa buka banyak kelas offline. Nanti teman-teman langsung cek aja di Instagram Amazing gitu. Jadi nggak cuma online nih. Mudah-mudahan nanti di 2024 kita bisa bikin kelas-kelas yang offline juga. Nah, yang kedua tentang Amazing-nya di, di- kalau misalnya teman-teman ngering aja bisa download dulu dari kalau buat sosial media, marketplace, tour gratis yang Amazing punya gitu ya. Nanti ada analytics, ada forms, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja. Nah, terakhir dari aku, kalau seperti biasa ya teman-teman kalau pengen dapetin e-sertifikat untuk acara di malam hari ini, nanti teman-teman bisa eh, ataupun kayaknya udah di-share juga sih sebetulnya ya di grup. Jadi nanti teman-teman bisa cek di grup juga ataupun nanti di kolom chat. Seperti itu aja dari aku. Mungkin langsung kita ke chat. Oke, tunggu sebentar ya. Halo, Chat. Apakah sudah ada? putus-putus. Oke. Ini agak tetap aman ya. Nanti teman-teman langsung join juga. Silakan Chat. Oke. Mohon maaf ya teman-teman. Kayaknya jaringan aku nih. Eh, Teman-teman yang lain bisa dengan jelas dengar suara aku mohon nggak? maaf ya, kayak jaringanku Cak. Oh, oke, nggak apa-apa. Oh, bisa kedengeran ya. Ya udah, berarti Langsung aja mungkin ke Caca ya, ya. biar Oke, tunggu sebentar ya.
Teman-teman ini aman ya mudah-mudahan ya. Suaranya, kalau suaranya sih aman ya suaraku. Sambil nunggu Caca mungkin prepare sedikit. Mudah-mudahan aman suaranya. Jaringannya juga mudah-mudahan aman. Oke. Habis ini aku munculin. Ya maaf teman-teman tadi sempat kayak agak-agak enak. Oke, aku mulai aja ya, seperti biasa. Gimana nih? Begini. Udah jelas belum buat teman-teman? Untuk layarnya ada gangguan nggak di layar masing-masing teman-teman? Buat mastiin aja sih. Jadi nanti waktu aku presentasi lebih enak. Udah kelihatan jelas. Oke. Sip, 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 sip. Oke, kita langsung aja lanjut. Halo, perkenalkan nama aku Caca. Aku udah sering ngisi kelas di Mazing dan mungkin di sini ada yang baru ikutan atau baru kenalan. Jadi aku akan tetap memperkenalkan seperti biasa. Seperti yang kalian tahu dan mungkin udah kalian lihat, aku adalah seorang ilustrator. Jadi, seorang ilustrator, latar belakangnya pendidikannya desain interior. Jadi intinya aku latar pendidikan aku adalah desain. Jadi juga punya basic desain. Dan tapi sekarang saat ini udah memilih jalurnya sebagai ilustrator, graphic designer, dan biasanya juga mengerjakan marketing gitu ya. Jadi aku keseluruhan pekerja kreatif lah. Dan sesekali di luar aku juga ngajarin kelas-kelas seni atau seperti yang kita sekarang lakukan gitu. Aku mengajar tentang ilustrasi dan segala macam. Nah, hari ini temanya adalah, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu sebelum kita masuk ke topik yang akan aku jelaskan hari ini. Jadi kenapa memilih ilustrasi? Nah, pertama-tama aku milih ilustrasi sebagai main job aku karena aku menyadari bahwa aku adalah storyteller. Jadi biasanya aku punya banyak ide, terus habis itu aku juga suka bercerita, suka menceritakan sesuatu, menyampaikan ide-ide. Jadi melalui ilustrasi aku bisa menyampaikan cerita-cerita tersebut dalam bentuk visual. Yang kedua, it always give me spark. Jadi karena ilustrasi itu pasti bagus-bagus gitu ya. Mungkin karena aku sebelumnya suka melihat desain orang-orang kok cantik-cantik dari entah itu ilustrasi dan desain apapun. Jadi aku selalu excited sama hal-hal yang berhubungan dengan ilustrasi dan desain. Meaningful, kenapa meaningful? Itu sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Itu karena dari ilustrasi aku ternyata aku juga bisa ngasih hal-hal yang baik di luar profesi aku. Jadi aku juga masih tetap bisa berkontribusi untuk melakukan sesuatu melalui ilustrasi aku. Terus pekerjaan ini juga ngasih aku space untuk bisa menjadi lebih kreatif dan belajar lebih banyak karena ternyata waktu terjun ke dunia ilustrasi atau terjun ke dunia bisnis kreatif ini banyak banget hal yang aku pelajarin, entah itu berkoneksi dengan orang lain dan bertemu dengan hal-hal atau bidang-bidang lain gitu. Jadi aku banyak terhubung sama
hal-hal yang di luar expertise aku, dan aku belajar banyak dari situ. Love to connect with many people. Nah, dari situ juga sama seperti pekerjaan-pekerjaan lain, pasti kita juga banyak berhubungan sama orang-orang dari background atau latar yang berbeda. Dari situ kita jadi punya wawasan yang lebih luas, karena kita udah mengenal lebih banyak gitu ya. Gitu teman-teman. Lanjut. Oke, kita masuk ke tell meaningful or impactful story through your illustration. Jadi kalau misalnya di kelas aku itu lebih ke gimana cara bikin ilustrasi ini, apa basic-basic bikin ilustrasi. Nah, kali ini aku pengen menyampaikan atau memberikan ilmu yang jadi part of ilustrasi sendiri gitu. Nah, untuk berkenalan dengan topik ini, kita pertama-tama harus memahami dulu apa sih ilustrasi gitu. Nah, ini aku kasih penjelasan dari beberapa sumber. Jadi udah kita tahu lah ya, namanya ilustrasi itu dia sebuah visualisasi gitu, kayak gambaran, sketsa, lukisan, atau gambar-gambar yang menggunakan representasi grafik gitu. Nah, ini tuh sebenarnya lebih keperluannya untuk menjelaskan secara visual teks, konsep, atau proses-proses yang mungkin secara tulisan nggak bisa dijelaskan, tapi kalau misalnya secara visual itu bisa masuk ke pemahaman kita. Dan akhirnya media ilustrasi ini media ilustrasi ini banyak bisa digunakan seperti poster, flyer untuk keperluan majalah, buku, untuk material mengajar, animasi, video games, film, dan lain-lain. Banyak kebutuhannya. Karena ilustrasi itu punya elemen-elemen yang menarik gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini seperti yang aku tadi sebutin, kapan ilustrasi digunakan? Ilustrasi digunakan untuk koran, majalah, literatur, ya pokoknya hal-hal yang sering banget kita temui, yang kita baca untuk buku anak misalnya. Apalagi kalau misalnya ilustrasi kan banyak banget ya digunakan buku anak, sangat istilahnya benar-benar sangat berpengaruh gitu, punya pengaruh yang besar terutama di buku anak. Terus kayak ada untuk digital media seperti iklan, publikasi. Nah, kalau misalnya iklan kan pasti untuk menyampaikan sebuah brand gitu, menyampaikan sebuah brand dan menyampaikan value-value dari brand tersebut misalnya. Untuk cover album musik, terus film animasi juga, untuk textbook, buku sejarah apalagi, gitu kan teman-teman. Terus kita lanjut. Ini yang tadi aku bilang, peran ilustrasi dalam bantu menceritakan sebuah cerita. Nah, misalnya di buku anak sama buku sejarah tadi aku udah jelasin juga. Kalau misalnya buku anak tuh kan anak-anak tuh lebih lebih tertarik sama hal-hal yang visual gitu ya. Jadi ilustrasi itu apalagi untuk buku anak itu tuh mampu menjelaskan konsep-konsep yang secara teks itu nggak gampang dibaca dan dipahami oleh anak-anak, tapi waktu dilihat secara visual anak tuh tahu, oh misalnya tokoh ini lagi ngapain, misalnya tokoh ini lagi mencuci piring membantu ibunya. Nah, hal-hal seperti itu. Dan akhirnya mungkin dari ilustrasi tersebut dia terinspirasi untuk ikut ngebantu ibunya, untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti itu misalnya. Nah, kenapa membuat ilustrasi yang bermakna dan berdampak? Karena tadi penjelasan-penjelasan sebelumnya udah ada di penjelasan sebelumnya. Tadi kan ilustrasi itu dia berperan penting ya dalam menjelaskan konsep atau ide-ide yang rumit gitu. Nah, sehingga tidak hanya untuk keperluan misalnya menyampaikan sebuah berita atau informasi-informasi, tapi juga bisa digunakan sebagai hal-hal yang bermakna atau berdampak gitu. Nah, contoh ilustrasi yang seperti ini biasanya kita temuin kalau ilustrasinya tuh buat campaign gitu ya. Campaignnya macam-macam, misalnya campaign untuk menyuarakan kesetaraan gender, atau campaign-campaign seperti mental health, dan yang saat ini lagi rame kan tentang
penjajahan Palestina misalnya. Nah, dari nggak hanya ilustrasi secara fotografi gitu ya yang beredar di media, tapi juga banyak ilustrator-ilustrator yang mungkin sering kita lihat gitu karya-karyanya itu juga ikut menyuarakan keadilan dan permasalahan yang ada di Palestina misalnya itu melalui ilustrasi, sehingga orang-orang tuh tergerak gitu, tergugah, nggak hanya sedih karena dari foto yang kita lihat, tapi juga ketika melihat ilustrasi kita jadi punya emosi yang baru hasil dari olahan ilustrasi tersebut gitu. Ini seperti yang aku bilang di last paragraph. Jadi ketika membuat ilustrasi itu kan dia bisa mengkomunikasikan hal-hal penting gitu ya. Karena dia tuh kayak punya karakter tersendiri atau komposisi warna dan desain yang unik gitu untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan isu penting. Jadi itu juga nggak kalah pentingnya di media seperti sosmed kayak gitu-gitu, selain foto gitu. Itu ilustrasi itu nggak kalah penting untuk dijadikan bahan untuk campaign misalnya gitu. Nah, bahkan misalnya untuk keperluan ilustrator sendiri, apalagi misalnya kita rata-rata ilustrator itu kan pasti dia menggambar itu mengeluarkan emosinya sendiri gitu, nggak hanya untuk sekedar gambar aja, tapi sebenarnya kan ilustrator itu mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, nggak cuman gambar, tapi kadang dia juga bisa ngasih insight atau inspirasi buat orang lain dari ilustrasi-ilustrasi yang dia buat gitu. Nah, itu tuh udah contoh kecil atau hal-hal kecil dari ilustrasi yang sederhana yang menurut aku ilustrasi itu cukup impactful buat orang yang ngelihat atau misalnya baca captionnya gitu ya. Jadi dia mungkin entah dari emosi yang ada di ilustrasi tersebut bisa bisa tersampaikan ke orang atau audiens gitu. Nah, ini mungkin contoh-contoh beberapa ilustrasi yang bisa ini aku dapat dari Pinterest sih. Jadi ini kan ada yang kayak misalnya speak up misalnya, atau our votes our futures. Nah, ini kan misalnya kenapa kita harus vote dan itu tuh untuk masa depan kita misalnya. Atau ini ilustrasi yang digunakan untuk infographics di mana untuk menyampaikan tentang pentingnya kandungan kalsium dalam susu. Itu juga jadi sebuah informasi yang bagus untuk orang ketika dia misalnya bosan dengan foto brokoli doang atau foto susu doang, tapi ketika ada ilustrasi, ada sesuatu yang baru atau novelty, jadi kayak kebaruan gitu. Manusia kan suka sama hal-hal yang baru ya. Jadi ketika ada ilustrasi, dia punya konsep yang unik, dia jadi kayak menyenangkan buat otaknya untuk mempelajari hal baru, dan itu jadi salah satu kenapa ilustrasi itu juga bisa impactful untuk menyampaikan informasi yang penting. Nah, ini adalah beberapa contoh yang biasanya aku buat. Nah, kalau di sini sebenarnya lebih ke ilustrasi dari ekspresi pribadi aku misalnya. Kayak misalnya mungkin lagi mellow atau apa, aku pengen mengekspresikan nih, nggak pakai tulisan atau caption di IG ya, tapi cuman bikin ilustrasi yang punya emosi, yang punya feeling, yang punya bunga-bunga yang jadi elemen atau simbol-simbol untuk mengekspresikan entah rasa senang atau sedih aku. Nah, di situ aku biasanya juga kasih caption-caption kecil tentang pesan apa sih yang aku ingin sampaikan dalam ilustrasi tersebut gitu. Misalnya kan yang paling sebelah kanan itu aku mengilustrasikan seorang gadis ada di dalam cup, terus dia ada bunga-bunganya, terus tulisannya you can pour from an empty cup, take care of yourself first. Kan artinya lebih kayak kamu tuh nggak bisa nggak bisa. Jadi tuh kalau kamu tuh nggak bisa jadi gelas kosong gitu. Jadi kamu tuh nggak bisa ngasih sesuatu yang baik kalau misalnya kamu kosong. Jadi kayak kamu tuh harus penuh jadi manusia misalnya gitu. Nah, itu aku berusaha sampaikan itu di dalam ilustrasi aku, bahwa ketika kamu jadi manusia, kamu itu harus penuh loh. Kamu harus ngisi diri kamu dengan hal-hal yang menurut kamu valuable.
kamu puas sama hal itu, kamu nyaman sama diri kamu, dan sehingga ketika keluar atau misalnya kamu ketemu orang lain, kamu tuh jadinya nggak toksik misalnya gitu. Atau seperti gambar yang kedua ini juga, ini kan aku menggambarkan tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia gitu, dimana ceritanya si gadis ini tuh imajinasinya atau ada di kepalanya adalah sebuah lingkungan yang sehat untuk diri atau jiwanya. Terus juga seperti yang di sebelah kiri, yang paling bawah ini, it's never too late and to start again and grow. Jadi pesan yang aku ingin sampaikan adalah, ya ini nggak telat loh. Kamu tuh nggak perlu terlalu pusing kalau kalau kamu pengen tumbuh tuh nggak ada kata telat. Jadi kayak kamu mau mulai sekarang pun bisa misalnya. Terus atau seperti yang sebelahnya lagi, focus on what give you spark the most. Jadi sebenarnya aku pengen menyampaikan pesan tentang ya udah kamu tuh fokus sama hal yang bikin kamu tuh happy aja, nggak usah terlalu pusing sama kata orang. Jadi kalau misalnya kamu happy mengerjakan sesuatu kan hasilnya jadi bagus gitu. Dan pesan-pesan lainnya yang sebenarnya tuh tadinya itu cuma ekspresi buat diri aku sendiri aja sih gitu. Tapi ternyata orang-orang yang ngebaca atau ngelihatnya tuh jadi juga ikut termotivasi, juga ikut seneng karena uh, feeling yang ada di dalamnya itu tersampaikan dan mereka suka, terus kadang mereka repost seperti itu contohnya. Kayak kemarin juga waktu aku menyuarakan tentang Palestine misalnya gitu, itu juga tiba-tiba banyak banget yang repost itu melalui ilustrasi aku, dan itu tuh jadi jatuhnya jadi berdampak kan buat orang-orang bahwa ini tuh hal yang penting untuk disampaikan loh. Walaupun mungkin sebenarnya kalau di luar sana tuh banyak ya ilustrator-ilustrator lain yang sebenarnya karyanya tuh jauh-jauh lebih berdampak gitu. Udah benar-benar kelasnya tinggi banget, dan itu tuh yang aku suka sebenarnya. Kenapa? Jadi sebagai ilustrator tuh kita nggak cuman gambarin orang aja, tapi sebenarnya kita juga punya kontribusinya gitu. Ya namanya hidup kan pasti kita nggak pengen ya kosong doang gitu, nggak ada maknanya, nggak ada ngapa-ngapainnya, tapi melalui karya-karya kita tuh bisa menyuarakan sesuatu, kita bisa membela sesuatu, kita bisa ngasih influence, nggak cuman influencer aja, tapi kita juga sebagai content creator melalui ilustrasi itu bisa nyampain sesuatu hal yang bermakna gitu, dan itu penting banget. Nah, untuk membuat elemen-elemen dalam ilustrasi seperti yang tadi itu kan ada elemen-elemennya ya. Yang seperti kita tahu pasti teman-teman juga udah berapa kali ikut mungkin di kelas yang lain, kita udah tahu lah ya, ada komposisi, ada warna, sketsa bentuknya seperti apa. Tapi juga harus ada ceritanya nih untuk yang mau dikomunikasikan sama audiens seperti apa. Ceritanya itu apa basicnya gitu. Nah, emosinya itu seperti apa, feelings atau moodnya seperti apa, dan yang itu tuh diciptakan dari komposisi dan warnanya juga. Tapi yang paling basic adalah kita pertama harus tahu dulu briefnya seperti apa. Nah, ini mungkin contoh-contoh sketch. Ini yang sederhana aja. Ini coloring, contoh coloringnya. Mungkin aku nggak spesifik ngasih contoh dari ilustrasi aku yang sebelumnya, tapi kurang lebih pasti kita bikin bentuk dan warna itu moodnya seperti apa, itu seperti ini. Terus tadi aku pengen ngasih tahu gimana caranya. Nah, caranya tuh mungkin ini hal yang sederhana aja ya. Jadi udah pasti tentukan pesan yang ingin disampaikan gitu. Topik yang pengen disampaikan itu apa sih gitu. Nah, setelah topiknya kita udah tahu, kita kumpulin nih referensinya. Referensi itu apa aja sih? Nggak cuman misalnya contoh gambar yang vibes-nya mirip sama kita, tapi juga eh, aktivitasnya seperti apa, simbol-simbol, elemen-elemennya seperti apa yang audiens tuh nantinya tuh paham, oh ilustrasi kita tuh menyuarakan tentang A loh, atau tentang B, atau tentang C. Nah, terus habis itu untuk tahapan selanjutnya, ilustrasinya itu perlu memperhatikan komposisi
dan warna yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi apa ya? Kalau misalnya dalam ilustrasi itu kan ada namanya psikologi warna ya gitu. Ada yang misalnya warm seperti apa, dingin tuh seperti apa. Nah, itu tuh kan masing-masing tuh ada dampak psikologinya ke orang gitu. Misalnya kalau ilustrasi ini aku ingin menyampaikan pesan yang positif dan bikin kita termotivasi. Jadi aku pengen ngasih warna-warnanya yang vibrant, yang ngebangkitin semangat dari warna orange, merah, pink, kuning, hijau, biru, pokoknya warna-warna cerah. Jadi emosi itu tuh pertama kali nyampe gitu waktu orang-orang lihat, wah gitu. Pertama kan pas kita, wah apa nih, kok cerah banget. Terus baru kita lihat pesannya, oh ternyata pesannya itu adalah kayak gini, authenticity is the daily practice of letting go of who we think we are supposed to be and embracing who we are. Jadi kayak intinya kita memeluk diri sendiri aja, maksudnya menerima diri kita apa adanya aja untuk menjadi autentik gitu, nggak usah kepikiran kita harus jadi apa di masyarakat. Jadi kita tuh nyaman sama diri sendiri aja, dan itu yang ingin aku sampaikan dalam ilustrasi ini. Nah, begitu. Nah, ini aku mau menunjukkan beberapa proyek aku sebelum-sebelumnya yang mungkin sebenarnya sebelumnya nih proyeknya udah aku pernah sampaikan tapi aku belum update lagi. Tapi kurang lebih seperti ini. Ini tuh contoh-contoh ilustrasi yang isinya quotes-quotes. Karena aku suka gambar bunga dan gambar hal-hal yang dinamis. Tapi aku juga suka menyampaikan pesan melalui ilustrasi aku. Jadi aku buat seperti ini. Terus ini waktu itu karena ada project buku. Terus aku bikin beberapa ilustrasinya yang menyesuaikan sama pesan yang ingin disampaikan dalam buku tersebut. Dan kebetulan buku tersebut membahas tentang lifestyle yang sehat. Nah, itu juga salah satu contoh ilustrasi yang impactful ya. Jadi dia ngasih ilustrasi dari teks yang biasanya kita harus baca dan memahami, tapi ini kita lihat dari gambar aja udah ngerti. Oh, untuk hidup sehat ini prosesnya seperti ini, misalnya jalan kaki atau kumpul sama punya quality time sama keluarga dan punya pendidikan yang bagus, dan misalnya mengkonsumsi sesuatu yang baik untuk tubuh kita gitu. Ini waktu itu aku membuat ilustrasi untuk buku Ed to Say Thriving in Aussie ya, tentang thriving, walaupun mungkin ini cuman kelihatan elemen-elemen kecil-kecil aja ya, tentang elemen-elemen yang elemen-elemen kecil yang digunakan oleh orang-orang yang thriving in Aussie. Terus ini juga waktu itu untuk ilustrasi untuk volunteer. Nah, ilustrasi untuk volunteer nih aku juga jadinya menggunakan referensinya dari anak-anak kecil yang ceritanya tuh colorful, atau jadi pasti kan anak-anak kecil tuh dibikinnya colorful ya, karena mereka punya semangat, kayak punya apa, bebas, ceria, happy. Nah, itu disampaikan dalam warna-warna di dalam sini yang ditujukannya tuh waktu itu untuk menggambarkan anak-anak ini senang belajar gitu. Karena waktu itu kebutuhannya untuk TPA. Kalau ini impactful-nya lebih ke menyampaikan ilustrasi untuk menceritakan sebuah kebudayaan kali ya. Jadi waktu itu aku pernah ikut project Samarinda Design Hub. Jadi aku emang sekarang tinggal di Samarinda dan aku juga suka sama budayanya, culture-nya. Dimana kalau misalnya yang di atas, jadi di sini tuh ilustrasi aku berfungsi sebagai menyampaikan kultur budaya. Kalau yang atas misalnya menggambarkan lebih kebebasan hewan yang dilindungi di Kalimantan gitu, namanya ikan pesut. Ikan pesut ini jumlahnya sekarang sangat dikit sekali. Terus waktu itu aku bikin ilustrasinya untuk tentang kayak tentang ikan pesut yang kayak bebas berenang di Sungai Mahakam gitu. Nah, kalau yang di bawah ini tuh aku menggabungkan banyak elemen-elemen budaya di Kalimantan Timur, misalnya seperti burung enggang, ikan ikan pesut, terus habis itu motif-motif Dayak dan serawung dan bunga anggrek, motif bunga anggrek yang biasa digunakan untuk kain dan lain-lain. Jadi terus warna-warnanya juga aku masukin di dalam sini. Nah, itu kan vibrant banget gitu ya. Nah, orang tuh pas pertama ngelihat emosinya tuh nyampe gitu, cerah, menyenangkan,
dan orang-orang tuh suka banget tuh sampai mereka tuh kok apa bener-bener kalau mau ke pameran tuh harus dapat postcardnya dan postcardnya selalu jadi bahan untuk difoto. Itu kan berarti nyampe ya juga nggak cuman karena itu pertama itu karena menarik sih, tapi kan setelah setelah kesan pertama menarik, pesan berikutnya nyampe ya kalau ini tentang budaya Kalimantan Timur misalnya gitu. Terus yang sebelahnya lagi ini aku lebih menyampaikan makanan-makanan khasnya di sana ada apa aja sih waktu itu pas pameran kedua atau ketiga kalau nggak salah. Nah, di sini aku gambarin nih dengan eh, apa tekstur dan keunikan dari ilustrasi aku. Jadi kan orang ngelihat kalau misalnya foto doang kan orang udah biasa ya, udah tahu gitu. Tapi kalau misalnya dalam ilustrasi, oh dia punya karakter yang beda dan unik gitu. Orang jadi oh jadi dia lihat lagi dan belajar lagi gitu. Nah, ini biasanya yang seperti aku tadi bilang Instagram post, jadi isinya quotes-quotes. Ini tuh sebenarnya emang aku nyampein biasa aja sih buat mengekspresikan diri aku di Instagram. Tapi ternyata orang-orang tuh suka dan kayak kadang tuh ada yang nyimpen, nge-save dan segala macam karena mungkin itu relate atau mereka merasa engage sama postingan aku gitu ya. Jadi penting juga ya kenapa ilustrasinya itu harus bisa bikin orang tuh engage gitu. Oh iya ini yang aku lagi rasain, aku butuhin banget. Terus kadang mereka bilang makasih Kak, aku butuh banget, lagi butuh banget quotes ini gini, gini gitu. Ini hal-hal kecil aja ya. Biasanya kan kalau yang lain tuh ada yang dalam bentuk buku cerita, komik. Nah, kurang lebih seperti itu eh, pelajaran ilustrasi tema hari ini gitu ya. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita bakal ngadain kelas berikutnya yang akan diumumin nanti sama Amazing. Jadi untuk lebih detailnya tentang how to-nya itu nanti aku jelasin lagi di kelas gimana cara misalnya briefnya seperti apa, terus elemen-elemen yang harus dikumpulin kayak gimana, terus dari itu kita olah jadi ilustrasi yang bisa ngasih impact atau bisa dikomunikasikan ke orang dengan cara yang unik seperti apa. Nah, itu nanti kita bahas di kelas berikutnya yang berbayar. Oke, kurang lebih seperti itu dulu presentasi aku hari ini. Terima kasih, dikembalikan pada Dika dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan silahkan diutarakan aja ya. Sip. Oke. Bagaimana Dika? Oke, Cak. Oke. Em, ini udah beres berarti ya. Tinggal Q&A. Apakah sudah juga, Kak? Cak? Belum sih. Ini makanya baru Oke, mau oke. Q&A. Kita Jadi, masuk ke Q&A ya. ya, Teman-teman silakan kalau misalnya mau ada yang bertanya, boleh ini silahkan. boleh di kolom Q&A mungkin ya, biar lebih gampang. Di chat boleh, silakan teman-teman. IG-nya tadi udah aku share. Nih aku share lagi ya teman-teman ya. Kalau mau nanti mungkin boleh follow. Sorry. Sorry, sorry. Nah, oh ya sebelum ke Q&A mungkin teman-teman seperti biasa akan ada masterclass ya di tanggal 8 Januari. Nanti teman-teman kalau misalnya mau ikutan boleh banget. Nanti bakal aku share linknya di kolom chat.
biar teman-teman bisa langsung ini juga purchase juga. Nah, buat yang belum mau hari ini nggak apa-apa karena masih sampai tanggal 8 Januari juga, masih agak lama. Ya, ini ada pertanyaan nih, Cak. Cari inspirasinya gimana, Kak? Dari Febriana. Oh ya, cara cari inspirasinya. Biasanya cari inspirasinya adalah untuk aku ya, misalnya untuk postingan sendiri itu pasti dari inspirasinya dari aku sendiri. Misalnya biasanya karena udah art style aku seperti itu, aku pengen bikin. Biasanya kan lebih karakter yang ada di ilustrasi aku lebih ke cewek, lagi ngadep ke kiri, terus pokoknya dari samping, terus aku tambahin bunga-bunga. Tapi kalau misalnya untuk kita mau menyampaikan hal lain gitu, seperti yang tadi aku bilang, ingin menyampaikan campaign lain, menyuarakan sesuatu yang hal yang lain, itu lebih gini, kita harus cari referensinya dulu, cari referensi, kumpulin referensi. Referensinya tuh kayak gimana? Misalnya kita mau menyuarakan mental health, paling gampang mental health. Nah, misalnya kadang orang tuh kan nggak peduli misalnya sama mental health-nya, kayak padahal dia tuh udah butuh konsul dan sebenarnya udah di tahap yang darurat, tapi dia nggak mau karena gengsi dan segala macam. Terus kita tuh pengen bikin kalau untuk konsul itu nggak perlu ini loh, nggak apa namanya, itu hal yang normal, kita normalisasi aja misalnya gitu. Terus itu cara menyayangi diri kamu misalnya gitu. Jadi kita kumpulin referensinya orang-orang yang menyayangi dirinya, konsul itu. Terus contoh ilustrasi si orang konsul tuh kayak gimana, terus dampaknya seperti apa setelah konsul itu. Dampaknya itu misalnya dalam ilustrasi, eh, apa sih feeling yang misalnya kita pengen kasih lihat ke orang, tapi dalam bentuk ilustrasi. Misalnya setelah konsul orang tuh bisa lebih normal, isi kepalanya bisa lebih ringan, lebih baik. Misalnya kita kasih taruh bunga-bunga gitu, itu paling gampang ya. Jadi isi kepalanya tuh lebih sehat gitu. Pikiran dan apa sih negatif thought-nya itu lebih berkurang dan lebih banyak pikiran positif. Terus misalnya seseorang ini butuh support support group gitu, atau orang-orang yang atau support system gitu, kita kasih lihat sosok ini nanti dipeluk sama orang-orang di sekitarnya gitu, cuman dalam bentuk ilustrasi. Nah, itu sebenarnya itu kayak kita ngumpulin simbol-simbol yang pengen kita sampaikan ke dalam ilustrasi kita. Nah, itu caranya seperti itu. Terus setelah itu nanti gimana ya eh, biar si nuansa poster atau nuansa ilustrasi ini lebih pengen ngegambarin keceriaan dan kelegaan setelah konsul, kita pilih warna-warna yang menenangkan gitu, misalnya menenangkan atau lebih cerah atau ceria. Yang tadi kalau misalnya gloomy kan dia pasti warna-warnanya warna-warna yang dingin kayak biru, dark, pokoknya lebih dark. Tapi kalau misalnya kita pengen ngegambarin sebuah keceriaan dan healing gitu, kita pakai warna-warna seperti hijau, kuning, merah dalam ilustrasi kita. Nah, itu cara cari inspirasinya. Kita kumpulin referensi, foto-foto, dan simbol-simbol seperti yang tadi aku bilang. Gitu. Oke, lanjut. Oke, mantap. Itu pertanyaan dari Febriana. Mudah-mudahan terjawab ya, Kak Febriana. Aku lanjut ke pertanyaan dari Andi nih, Cak. Permisi Kak, izin bertanya. Kak, style ilustrasi saya itu lebih ke anime. Dan saya bingung Kak, bagaimana cara menyampaikan pesan dari gambar saya melalui style gambar saya. Solusinya gimana ya Kak? Dari Kak Andi. Oke, untuk Kandi, itu mungkin Kandi bisa cari contoh-contoh style anime yang dia itu punya arah ke penyampaian ilustrasinya seperti itu gitu. Jadi kayak cari yang kira-kira setipe sama Kandinya untuk menggambar ilustrasi dengan style anime, tapi menyampaikan pesan seperti yang Kandi inginkan gitu. Cari yang sepantaran yang satu frekuensi aja gitu. Nanti dari situ Kandinya pelajarin, oh ternyata flow-nya orang ini tuh kalau misalnya dia mau bikin gambarnya menyampaikan sesuatu itu
dia bikinnya karakternya seperti ini, lagi ngapain misalnya, terus warnanya seperti apa, latarnya ada apa aja, elemen-elemennya seperti apa. Nah, itu nanti Kak Andi perhatiin dan analisis sendiri, terus Kak Andi coba-coba aja dan latih terus-menerus. Gitu. Oke. Oke, itu ya Kak Andi, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Em, dari Kak Eva mungkin ya kita loncat dulu sedikit nih. Kak mau tanya Hmm. bagaimana cara supaya kita bisa dapat project desain buku? Kita harus carinya kemana atau harus hubungi siapa ya? Dari Kak Eva. Kalau untuk Kak Eva, biasanya pertama kita ketuk pintu sendiri dulu. Misalnya pertama ke penerbit-penerbit. Kita ke penerbit-penerbit, aku biasanya gitu, ketok pintu orang-orang, ke penerbit gitu. Atau dengan mengumpulkan portofolio atau bikin ilustrasi di page Instagram kita sesuai dengan market yang kita tuju gitu. Misalnya emang buat buku, kita bikin ilustrasi-ilustrasinya itu, misalnya kita ambil quotes dari buku mana, atau dari film apa, terus kita olah jadi ilustrasi, kita tampilin di Instagram dan kita kumpulin. Nah, terus kita publikasiin aja, pokoknya kita publikasiin terus, bisa kita iklanin juga untuk keperluan buku. Nah, itu biasanya nanti orang yang punya kebutuhan ilustrasi untuk bukunya tuh kadang nyamperin juga gitu. Aku juga kadang sering kayak gitu. Orang ngeliat ilustrasi aku terus ngerasa cocok untuk bukunya dia, terus akhirnya dia, Kak, pengen dong ilustrasi untuk buku aku nih, misalnya kayak gitu. Nah, itu dari situ sih. Pokoknya banyakin publish, banyakin apa ya, banyakin iklan kemana-mana. Gitu. Oke, nah itu ya Kak Eva. Ini juga mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman yang lain ya, Cak. Kalau misalnya pengen apa dapetin project tuh tipsnya kayak gitu. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Mm-mm. Oke, aku lanjut ke Anonymous nih, Kak. Mm-mm. Bagaimana proses Kakak mencari ide untuk membuat ilustrasi yang bermakna, tapi ilustrasi yang tidak dilukiskan secara gamblang? Kayak ilustrasi Kakak yang perempuan di dalam cup itu. Mm-mm. Iya, kalau itu, nah itu ini ya, untuk hal-hal kayak gitu tuh kita membutuhkan imajinasi. Makanya ilustrator itu kenapa beda? Karena dia punya imajinasinya sendiri dan kreativitasnya sendiri. Jadi menyampaikan pesan tuh nggak melulu sesuatu yang, oh, misalnya orang itu biar dia bisa membahagiakan orang lain, dia harus berbagi. Jadi ilustrasinya tentang orang cuman bagi-bagi gitu. Nggak gitu, nggak cuman gitu doang kan gitu. Nah, itu challenge buat ilustrator, ngelatih bagaimana dia menggabungkan hal-hal yang sebenarnya di dunia nyata tuh nggak ada, tapi di ilustrasi tuh kita bisa, dan itu sebenarnya kelebihan dari ilustrator. Makanya makanya ilustrator tuh punya kelebihan tuh karena dia bisa menggabungkan hal-hal yang nggak make sense di realita, tapi kalau di di ilustrasi kita bisa menceritakan hal itu gitu. Dan itu tuh perlu belajar simbol-simbol sebenarnya. Nggak cuman asal aja ya, tapi kita kita lihat atau analisa dari karya-karya orang sebelumnya. Nah, itu juga harus belajar sih sebenarnya. Karena kan gimana caranya menyampaikan sesuatu, orang tuh dengan mudah menangkap dan mengasosiasikan si bentuk-bentuk di dalam ilustrasi itu sebagai pesan yang dia tangkap gitu. Nah, itu harus belajar dan banyak-banyak referensi juga gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Anonymous. Nah, ini ada Anonymous juga nih, Cak. Mm-mm. Halo Kak, pernah nggak di hire untuk menyampaikan cerita yang di luar comfort zone? Mm-mm. Misalnya tentang isu yang kakak belum terlalu aware sebelumnya. Kalau gitu gimana Kak? Nah, itu emang challenging banget dan susah ya, tiba-tiba kita tadinya ilustrasinya cerah ceria, gambarnya warna-warnanya pastel, terus tiba-tiba di challenge sama
orang yang pengen punya vibe atau feeling yang berbeda di dalam ilustrasinya misalnya gitu. Itu kita harus research. Pokoknya setiap kita mau membuat ilustrasi kita harus research. Kita yaitu pertama cari referensi atau misalnya kita nonton sesuatu yang berhubungan sama topik yang kita ambil. Terus kita rasain vibes-nya, kita ambil elemen-elemen di dalamnya apa aja sih, terus warna-warna sama color grading-nya itu seperti apa sih untuk akhirnya kalau misal di dalam ilustrasi kita bisa menciptakan vibes-vibes tertentu gitu. Nah, itu butuh waktu pasti, butuh waktu dan butuh belajar apa aja. Jadi itu semua harus dikumpulin datanya baru kita olah jadi ilustrasi. Gitu. Oke, sip. Mudah-mudahan terjawab ya tadi dari Anonymous. Ini teman-teman di kolom Q&A aja ya, biar lebih gampang sih ngelihat pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Ca, dari Zillustration. Mau tanya Kak Caca, bagaimana cara menemukan art style sendiri walaupun masih terinspirasi dari beberapa ilustrator? Kalau menemukan misalnya kalau untuk menemukan art style sendiri, ketika kita terinspirasi dari beberapa ilustrator, berarti itu sebenarnya kita udah menemukan art style kita. Jadi kita punya preferensi ternyata kan dari situ. Misalnya kita di sini siapa ya yang tahu misalnya Rahel Ajeng atau Wastana Haikal yang udah ilustrator yang udah terkenal banget gitu. Nah, kita itu suka banget dengan warna vibrantnya Wastana Haikal. Itu berarti kan udah preferensi sama karakter kita ya. Kita sukanya warna-warna yang vibrant dan ngejreng gitu. Nah, itu tuh kan sebenarnya udah masuk ke art style kita. Jadi ketika kita tuangkan, warnanya tuh juga kurang lebih mirip karena kita suka warna-warna yang vibrant. Nah, tinggal kita latih aja gitu, latih. Dan itu pun pasti berbeda sama sama ilustrator yang menginspirasi kita gitu. Walaupun misalnya mirip-mirip, tapi pasti ada aja hal-hal yang beda. Nah, itu udah jadi karakter kita sendiri sebenarnya gitu. Pasti namanya ilustrator tuh satu ilustrator dengan yang lain pasti ada sebuah kemiripan, tapi pasti ada yang beda. Dan itu yang bikin setiap ilustrator punya karakteristiknya sendiri. Dari cara dia ngolah ilustrasinya, dari cara dia menceritakan memproses ilustrasinya, terus elemen-elemen yang dia tambahkan nggak mungkin plek banget gitu. Itu guys. Oke, mantap. Mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaan dari Zillustration. Nah, aku masuk ke pertanyaan dari Niken. Kak, caranya untuk menggabungkan warna satu dengan warna yang lain gimana ya Kak? Supaya nggak nabrak biar audiens juga tahu warna intinya itu apa. Terima kasih. Ini agak teknis nggak, Cak? Kalau misalnya agak teknis mungkin nanti bisa dijawab di masterclass juga ya. Tapi kalau dari Caca bisa jawab sekarang juga boleh. Nggak apa-apa sih. Kalau ini emang teknis, cuman kalau untuk itu biasanya aku lebih ke latihan ngelihat referensi dari ilustrasi yang lain sih. Misalnya ada warna-warna yang kayaknya nabrak kok di ilustrator yang lain, mereka bisa bikin ilustrasinya itu warnanya tetap harmonis ya. Ada karakter atau warna-warna apa aja sih yang bikin warna itu harmonis. Nah, itu aku biasanya pelajarin sendiri. Gitu. Jadi nanti kalau di masterclass mungkin kita bisa tuh belajar yang lebih detailnya seperti apa karena kita benar-benar nge-aplikasiin secara langsung kan. Nah, itu ya Kak Niken, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Yep. Oke, Kak. Cak, aku ada pertanyaan lagi nih dari Anonymous Attendee. Kamu nanya, gimana cara kita menentukan warna yang menjadi ciri khas untuk ilustrasi kita? Ini masih berhubungan sama warna nih. Kalau itu tadi kurang lebih sama pertanyaan yang sebelumnya sih. Jadi emang cara menentukannya adalah dari preferensi aja. Kita suka ketika kita melihat sebuah ilustrasi, warna ilustrasi kan pasti punya warna-warna tertentu ya, atau kombinasi warna tertentu gitu. Nah, kombinasi warna tertentu yang kita suka itu pasti jadi ciri khas ilustrasi kita ketika kita nanti belajar untuk apply warna itu ke dalam ilustrasi kita gitu. Gitu. Dah.
Oke, itu ya. Mudah-mudahan terjawab juga pertanyaan dari Kak Anonymous Attendee. Ini teman-teman kalau boleh tahu namanya mungkin bisa diganti kali ya buat yang Anonymous Attendee ini biar kita tahu nih pertanyaannya tuh dari siapa gitu. Next kumpulin referensi apakah harus buat mood board Kak dari Anonymous juga? Ini paling gampang sebenarnya untuk dikumpulin jadi mood board karena kita jadi tahu kan apa kan nggak kepisah-pisah gitu loh. Kalau jadi mood board kan udah kekumpul semua. Misalnya sebuah event, misalnya aku mau kalau aku waktu itu kan gambarin untuk lomba KitKat misalnya jadi kesebut deh brandnya untuk sebuah lomba terus habis itu aku pengen memasukkan memasukkan upacara ulur naga waktu itu ceritanya sebagai elemen tradisional Indonesia. Ulur naga itu ceritanya dari Kalimantan Timur. Aku kumpulin aja di situ semuanya. Prosesinya tuh seperti apa? Aku masukin tuh gambar-gambarnya. Misalnya prosesinya dari awal dibawanya seperti apa, ternyata masuk ke kapal, ternyata si naganya itu ada dua, terus warna-warnanya apa aja itu aku kumpulin di situ. Jadi di mood board tuh udah jadi satu kan. Kita udah jadi gampang gitu ngelihat, oh eh, nanti misalnya aku mau gambarin naganya misalnya diulur gitu. Itu gimana caranya? Terus nanti akan ada elemen apa aja terus warnanya biar biar seru atau menggambarkan euforianya dalam perayaan itu seperti apa. Kayak gitu deh. Sudah. Oke, mantap. Nih aku mungkin ke yang ini ya, saya ke bagian chat. Tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan juga. Oh, boleh Yang boleh. mood board tadi udah aku masuk ke ini nih. Anime udah juga tadi ya. Mm-mm. Oh, mungkin aplikasi nih, Cak. Pakai Mm-mm. aplikasi apa Kak mood board? Aplikasi sebenarnya bisa apa aja sih. Biasanya aku lebih ke PPT atau kadang Canva aja. Jadi dari dari gambar-gambar yang ada aku copy-copyin ke Canva terus aku susun-susun. Udah, nggak perlu yang ribet-ribet banget sih. Mood board kan cuman kumpulan referensi aja. I Kalau see, mau I di see. print, Nah, di itu print ya, juga enak. mudah-mudahan. Oke, nah itu Kak Mariam mudah-mudahan menjawab tadi mungkin pertanyaan lanjutan ya dari pertanyaan yang sebelumnya. Tadi tuh ada sempat yang nanya juga nih, lebih ke umur, Cak. Dari Mm-mm. Kak Rizka. Kak mulai fokus jadi ilustrator di umur berapa ya? Ini mungkin biar sedikit cerita aja, Cak. Silakan. Kalau ilustrator nggak profesional atau suka gambar gitu, itu dari SD. Dari SD kan suka baca komik. Itu kan awal banget tuh kenapa kita jadi suka sama dunia ilustrasi kan, gambar komik, gambar karakter. Tapi habis itu akhirnya bener-bener nyoba nekunin itu waktu zaman kuliah karena pengen nyari uang tambahan dan aku suka gambar. Aku waktu itu nawarin kayak ke majalah hijab gitu buat bikin ilustrasi dan quotes-quotesnya dari situ sih jadinya mulai ternyata ini bisa diuangkan ya jadi profesi pelan-pelan tuh dan akhirnya malah keterusan jadi sekarang di profesi itu gitu. Oke, maaf tadi sempat keluar karena jaringanku, Cak. Ini tapi sekarang aman nggak suaraku? Udah aman Kan ya? ya. Oke, nah, kayaknya ini sebetulnya udah semua pertanyaan kita jawab nih, Cak. Karena di kolom chat sama di kolom Q&A juga tadi kayaknya ada pertanyaan-pertanyaan yang sama juga. Mungkin aku mau ngingetin aja buat teman-teman yang pengen ikutan masterclass di tanggal 8 Januari, nanti bisa ikutan di ini ya, di kolom chat tadi linknya udah aku share. Nanti bisa ikutan langsung atau misalnya nanti bisa nunggu dulu juga nggak masalah karena masih cukup lama juga ya teman-teman. Yang pasti kalau misalnya teman-teman pengen share di Instastory nanti boleh banget tentang acara ini nanti tag Caca sama tag Mezing juga. Instagramnya udah aku share di kolom chat di @carupin dan kalau Mezing @mezing.id. Jangan lupa ya teman-teman.
Sip, kalau gitu Caca mungkin ada kata-kata dulu sebentar buat teman-teman nih sebelum kita tutup. Udah sih paling ya itu aja, nanti kita kalau di masterclass kita bisa lebih detail lah mengolah ilustrasi tersebut jadi sesuatu yang impactful. Semoga pada bisa ya. Nah, itu ya teman-teman, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman nih. Nah, kebetulan karena kan kelas ilustrasi itu memang salah satu kelas yang cukup ini ya, Caya, banyak banyak peminatnya gitu. Nanti buat teman-teman kalau misalnya di grup juga boleh banget, kayak misal buat Kak Caca nih nanti buka dong kelas apa gitu ya, biar nanti Kak Caca juga bisa ini nanti buat bikin kelas selanjutnya, idenya tuh dari teman-teman gitu. Itu juga boleh, biar biar Caca bisa ngasih ilmu juga, ilmu Boleh, boleh, karena boleh. Caca kan mungkin udah profesional ya di dunia ini gitu. Jadi boleh boleh banget buat di-share aja nih teman-teman, nanti nextnya kira-kira Caca mau dibuatin kelas apa. Nanti kita bakal bikin lagi kelas sama Caca, karena kalau Caca ini udah jadi speaker yang ini banget ya, Ca. Sering banget nih bikin kelas di Amazing Ya, Academy gitu. alhamdulillah karena amazing. Oke, boleh banget ya nanti teman-teman di grup, boleh nanti di-share di grup. Terus kalau ada kepikiran, wah Kak nanti bikin kelas ini ya, nanti share aja biar kita diskusi sama Caca juga. Nextnya kita bikin kelas ini, kelas itu, gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, paling kelasnya kurang lebih seperti itu. Nanti kita ketemu lagi di masterclass ya di tanggal 8 Januari. Buat teman-teman jangan lupa ikutan kelasnya. Linknya udah aku share dan nanti juga aku share di grup juga biar teman-teman takutnya ke skip, nanti bisa cek di grup. Di Amazing juga ada nanti, jadi stay tune terus sama Amazing dan kelas-kelasnya Amazing ya. Sip, kalau gitu makasih banyak semua, makasih banyak Caca juga udah memberikan materi dan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di masterclass ya, Ca. Siap. Oh, sip kalau gitu. Terima kasih semua, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di masterclass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.